Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Nur Aisyah MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Kewirausahaan 1 dan teman-teman saya yang saya banggakan. Saya Dwi Ainun Yustika bertugas sebagai moderator dalam presentasi kelompok 3 kali ini, di mana kelompok kami akan membahas tentang ide, kreativitas, dan inovasi. Namun tentunya saya tidak sendiri karena akan ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu Nisa Aulia Nurmadani dan Fani Ananda Putri yang akan mempresentasikannya. Langsung saja penyampaian materi yang pertama akan dibawakan oleh Nisa Aulia Nurmadani. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya sedikit waktu untuk memaparkan sedikit materi mengenai pengertian ide. Ide, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merupakan suatu rancangan yang tersusun dari gagasan, pikiran, maupun cita-cita. Menurut Pluto, ide merupakan sesuatu yang bersifat kekal ataupun absolut. Ide ini tidak bisa terlepas dari objek-objek indrawi sehingga bisa menjadi landasan untuk pengetahuan yang sejati. Namun, ide juga tidak bisa terlepas dari objek-objek indrawi untuk mencapai ilmu pengetahuan sejati. Nah, untuk objek indrawinya sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu objek indrawi eksternal dan objek indrawi internal. Untuk objek indrawi eksternal itu bisa berupa tekanan, rasa sakit, terus kesenangan, suhu, dan sebagainya. Sedangkan untuk objek indrawi internal itu bisa berupa imajinasi, terus akal sehat, terus ingatan yang baru saja terjadi. Selanjutnya yaitu kreativitas. Kreativitas adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, baik yang benar-benar merupakan hal baru atau sesuatu ide baru yang diperoleh dengan cara menghubungkan beberapa hal yang sudah ada dan menjadikannya suatu hal baru. Atau kreativitas adalah kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru dan cara-cara baru dalam pemecahan masalah dan menemukan peluang. Dan adapun ciri-ciri kreativitas adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kreativitas dilihat dari kepekaan terhadap masalah yang muncul. Yang kedua, pemecahan masalah dengan cara baru, bukan meniru pemecahan masalah orang lain. Yang ketiga yaitu ketepatan dalam pemecahan masalah dan berguna. Yang keempat yaitu adanya kecerdikan dalam pemecahan masalah. Dan yang kelima yaitu adanya pengakuan dari kelompoknya tentang penemuannya. Selanjutnya ada beberapa contoh kreativitas, yaitu yang pertama mengubah barang yang sudah tidak terpakai menjadi barang yang bisa dipakai. Contohnya yaitu mendaur ulang sampah. Yang kedua, mengubah barang yang telah rusak menjadi barang baru. Contohnya yaitu barang yang telah rusak dikombinasikan dengan barang lain sehingga menjadi barang baru. Yang ketiga, mengubah barang alami menjadi barang yang dapat dipakai. Contohnya yaitu daun kering dapat digunakan sebagai bahan dalam membuat tas. Selanjutnya yaitu mengelola kreativitas. Pentingnya berpikir kreatif atau kreativitas, maka ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mengelola atau melatih kreativitas. Antara lain yaitu yang pertama, dengan berimajinasi. Manfaat imajinasi ternyata tidak sebatas untuk meningkatkan kreativitas. Berimajinasi membantu kita menyelesaikan masalah, menciptakan hal-hal baru, mengalahkan rasa takut, dan mencari celah atau kekurangan untuk perbaikan usaha atau perusahaan. Dan bahkan penelitian terbaru menunjukkan bahwa berimajinasi bisa membantu mengatasi stres dan kecemasan yang berlarut-larut. Yang kedua, mengambil sudut pandang yang berbeda. Nah, bertindak out of the box mungkin belum terbiasa ya dilakukan, namun kita bisa mulai melihat sesuatu dengan sudut pandang berbeda. Sebenarnya masalah yang kita hadapi itu tidak berubah, tetapi yang kita ubah adalah cara kita dalam memandang masalah tersebut melalui pola pikir positif. Misalnya, memandang kegagalan sebagai sukses yang tertunda, bukan kegagalan sebagai alasan untuk frustasi berat. Nah, yang ketiga
ketiga, melakukan sesuatu yang baru. Melakukan hal positif yang belum atau jarang dikerjakan seperti berinteraksi dengan anak-anak, kerja sosial, dan lain-lain, karena dapat melatih kreativitas kita. Yang keempat, mencatat. Ikatlah ilmu dengan menuliskannya. Nah, pada dasarnya ilmu dan kreativitas itu tidak terpisahkan atau berdiri sendiri, bahwa selalu buku harian untuk mencatat pikiran dan ide yang tiba-tiba kita temukan sehingga tidak terlupakan. Yang kelima, tambah wawasan. Penting bagi orang kreatif untuk punya wawasan yang luas dan dengan mempelajari hal-hal baru di dalam dan di luar bidang yang digeluti, seperti jelajahi internet, majalah, buku, dan lain-lain. Nah, kegiatan tersebut bisa menambah kreativitas kita. Yang terakhir yaitu disiplin. Orang kreatif adalah punya kedisiplinan untuk menciptakan ide-ide baru dan ketekunan untuk mewujudkan ide-ide mereka. Kreativitas dapat dilatih dan bukan anugerah sejak lahir. Maka, latih dan tingkatkan kreativitas kita untuk sukses. Selanjutnya, ada pengembangan kreativitas. Kreativitas adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Bukan berarti harus sama sekali baru, tetapi dapat juga sebagai kombinasi dari unsur-unsur yang telah ada sebelumnya. Kreativitas dapat dikembangkan dan ditingkatkan sesuai kemampuan masing-masing individu. Kreativitas berarti berani untuk mengambil resiko, yaitu berani untuk mencoba hal-hal yang belum pernah ada sebelumnya dan belum jelas hasilnya. Ini berarti harus lebih berani melakukan kekeliruan secara berlebihan. Dan dari situ, kreativitas harus mempertimbangkan segala resiko dan konsekuensi dengan cermat terlebih dahulu. Cara yang dapat dilakukan untuk mengembangkan kreativitas adalah: yang pertama, amati sesuatu yang dikenal. Tujuannya adalah untuk melatih dan mempertajam ingatan Anda. Yang kedua, membangun kreativitas berarti mempertajam pikiran. Dan itu juga berarti meningkatkan kepekaan penginderaan pada diri kita. Yang ketiga, jangan menunda pekerjaan. Dengan adanya persiapan waktu yang baik selama bekerja, maka otak akan menghasilkan pekerjaan yang optimal. Yang keempat, ambil sudut pandang orang lain. Coba untuk menempatkan diri Anda pada posisi orang lain untuk mengetahui reaksi seseorang atas tindakan yang diambil. Yang kelima, melakukan brainstorming. Hal ini memudahkan Anda untuk mendapatkan banyak gagasan dengan cepat melalui diskusi tim. Yang keenam, belajar menjadi seorang inovator yang baik. Anda harus selalu mencari, menyesuaikan, dan mengimplementasi ide-ide baik yang baru maupun yang lama. Dan yang terakhir, ubahlah kebiasaan dan citra diri. Jadilah orang yang progresif. Kembangkanlah atribut-atribut dan motivasi yang dibutuhkan. Selanjutnya, inovasi. Inovasi ialah sebuah gagasan baru yang diterapkan untuk memprakarsai atau memperbaharui sesuatu produk atau proses dan jasa. Inovasi ialah sebuah ide, gagasan, objek, dan praktik yang dilandasi dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang ataupun kelompok tertentu untuk diaplikasikan atau diadopsi. Pengertian inovasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Nurdin 2016. Pengertian inovasi menurut Nurdin yaitu sesuatu yang baru yang dikenalkan dan dilakukan praktik oleh proses baru, baik barang ataupun layanan, atau bisa juga sesuatu yang baru namun hasil adopsi dari organisasi lain. Yang kedua, menurut Saud 2014. Menurut Saud, inovasi adalah pilihan kreatif, pengaturan, serta seperangkat manusia dengan sumber-sumber material baru dan juga menggunakan cara-cara yang unik guna menghasilkan peningkatan atas pencapaian yang telah menjadi tujuan sebelumnya. Yang ketiga, menurut Kuniyoshi Urabe,
Inovasi bukan diartikan sebagai sesuatu kegiatan one-time phenomenon, melainkan sesuatu yang membutuhkan proses panjang serta kumulatif. Di antaranya, proses pengambilan keputusan oleh para anggota organisasi, mulai dari penemuan gagasan atau ide sampai dengan target pemasaran. Yang keempat, menurut Van de Ven Andreu, inovasi adalah pengembangan sekaligus implementasi atas gagasan baru yang dilakukan seseorang dalam jangka waktu tertentu dengan berbagai aktivitas transaksi tersebut di dalam organisasi. Yang kelima, menurut Stephen Robbins, inovasi yaitu sebuah ide atau gagasan baru yang mana diterapkan guna memprakarsai dan memperbaharui sebuah produk, proses ataupun jasa yang telah ada sebelumnya. Yang keenam, menurut Everett M. Roger, kemudian inovasi adalah ide, objek, gagasan, dan praktik yang dilandasi dan diterima sebagai sebuah hal baru, baik oleh seseorang ataupun kelompok untuk diaplikasikan atau diadopsi. Selanjutnya, ciri-ciri inovasi. Yang pertama, baru. Ciri pertama dari inovasi adalah baru, sebab segala sesuatu yang diciptakan karena inovasi adalah sesuatu yang belum ada sebelumnya, atau bersifat menyempurnakan yang telah ada. Konsep baru ini tercipta dari sebuah pemikiran keras terhadap pemanfaatan sumber daya alam yang telah ada secara tanpa mengurangi fungsi dan peranannya. Yang kedua, terencana. Sebuah inovasi akan terencana sesuai kondisi yang diinginkan. Hal ini menjadi penting sebab akan berpengaruh ke depannya karena dilakukan dengan sengaja. Maka inovasi dilakukan dengan proses dan persiapan yang matang, jelas, dan telah direncanakan dengan sungguh-sungguh, sehingga prosesnya tidaklah tergesa-gesa. Tanpa perencanaan, tentu saja suatu hal dapat menimbulkan kekecewaan. Yang ketiga, khas. Ciri ketiga dari inovasi adalah khas. Sebagai sesuatu yang baru, inovasi akan mempunyai kekhasan tersendiri, meskipun itu merupakan hasil adopsi. Harus ada kekhasan yang dimunculkan dengan penerapan di tempat yang baru. Inovasi akan menimbulkan kekhasan tersendiri meski diawali dengan pengadopsian. Yang terakhir, mempunyai tujuan yang jelas. Ciri inovasi adalah tujuan yang jelas. Berdasarkan ilmu pengetahuan yang jelas, maka akan ada objek tertentu yang dikaji dan ingin dikembangkan. Dengan begitu, arah dan tujuan dilakukannya inovasi telah jelas sebelumnya. Tanpa adanya objek yang jelas, maka inovasi bisa jadi salah sasaran dan tidak terlaksana dengan baik. Bahkan bisa jadi gagal untuk diterapkan. Selanjutnya, manfaat inovasi. Yang pertama, memberikan solusi untuk memecahkan masalah. Salah satu manfaat adanya inovasi adalah mampu menyelesaikan masalah. Sesuatu yang baru bisa menggantikan hal lama yang dirasa penuh masalah. Kehadiran ide dan gagasan baru membuat setiap permasalahan yang ada dapat dipecahkan dengan baik, apalagi untuk masalah produk. Jika ada produk lama yang sudah tak bisa dipasarkan, inovasi harus dilakukan guna menarik kembali minat masyarakat terhadap produk tersebut di pasaran. Yang kedua, meningkatkan produktivitas seseorang. Dengan memikirkan ide dan gagasan baru, artinya seseorang akan meluangkan waktu untuk menggunakan pemikirannya yang cemerlang. Tak hanya pikiran, namun inovasi juga akan tumbuh ketika seseorang melakukan percobaan atau penelitian. Sehingga dengan berinovasi, artinya orang tersebut juga telah memanfaatkan kecerdasan yang dimiliki. Artinya ia juga tangguh, sebab untuk menghasilkan sebuah inovasi, maka orang tersebut harus menyesuaikan diri dengan masalah baru serta memikirkan penyelesaian masalah tersebut. Yang keempat, dapat menghasilkan sesuatu yang unik. Inovasi dapat menghasilkan atau bahkan menciptakan hal-hal unik dan berkualitas.
Terutama orang-orang yang memiliki inovasi tergolong orang yang berkualitas. Terlebih lagi, ketika inovasi yang ia buat berhasil direalisasikan, artinya ia dapat menghasilkan sesuatu yang baru dan berbeda dari yang telah ada. Tujuan inovasi. Yang pertama, meningkatkan kualitas. Adapun tujuan utama dari inovasi adalah untuk meningkatkan kualitas sesuatu, baik itu produk maupun jasa. Inovasi yang hadir dengan gagasan serta ide baru diharapkan mampu membuat suatu produk ataupun jasa pelayanan jauh lebih bernilai dan berkualitas dari sebelumnya. Yang kedua, melebarkan jaringan. Dengan kebaruan yang dimiliki, diharapkan sebuah produk atau jasa dapat menjangkau lebih banyak pasar. Inovasi juga diharapkan mampu memperlebar sayap bisnis sebuah usaha, seperti bisnis-bisnis e-commerce yang semakin berkembang luas saat ini. Jangkauan produk inovasi tertentu juga akan semakin luas sebab masyarakat menyukai sesuatu yang baru. Yang ketiga, dapat menciptakan pasar baru. Inovasi atas hasil sebuah produk atau jasa akan dapat memberikan kesempatan untuk membuka pasar yang baru, peluang bagi hal-hal unik dan menarik, apalagi belum pernah ada sebelumnya, tentu sangat terbuka lebar. Yang keempat, menjadi pengganti produk sebelumnya. Dengan inovasi, maka produk yang sebelumnya akan dapat digantikan dengan yang baru, apalagi jika produk yang ada sebelumnya tidak efektif dan efisien. Inovasi dapat dilahirkan untuk menjadikan produk atau jasa tersebut menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Selanjutnya, bentuk-bentuk inovasi dan contohnya. Yang pertama, inovasi teknologi. Dengan gencarnya globalisasi dan penemuan-penemuan para ahli, media sosial hadir dengan fitur-fitur yang sangat memudahkan komunikasi antar sesama. Yang kedua, inovasi transportasi. Kedua, inovasi transportasi di mana kini semakin mudah ditemukan. Selain inovasi produk seperti hadirnya mobil dan motor listrik serta yang ramah lingkungan karena tidak membutuhkan bensin, masih banyak inovasi lainnya, pelayanan transportasi yang mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Yang ketiga, inovasi pendidikan. Dalam dunia pendidikan, inovasi juga mengambil peran. Salah satunya bisa dilihat dari masuknya kurikulum anti korupsi di sekolah. Hal ini tentunya diawali oleh maraknya praktik korupsi di Indonesia. Dengan edukasi yang masif melalui pembelajaran anti korupsi di sekolah, diharapkan korupsi yang terjadi dapat berkurang. Kurikulum baru tersebut merupakan hasil kerjasama antara Kemendikbud dengan KPK. Yang keempat, inovasi pelayanan publik. Kemunculan teknologi memberikan peluang bagi pelayanan publik dilakukan dengan mudah. Berbagai pelayanan yang membutuhkan transaksi juga dapat dilakukan tanpa datang langsung ke kantor pelayanan publik. Hal ini mengubah pandangan masyarakat terhadap birokrasi yang selama ini dianggap sebagai momok yang menakutkan. Yang kelima, inovasi kesehatan. Inovasi di bidang kesehatan, adanya banyak penemuan yang baru dapat meningkatkan kesehatan masyarakat. Salah satunya adalah saat virus corona menjadi pandemi. Dibuatnya aplikasi pelindung yang bertujuan mendeteksi perjalanan seseorang sehingga ketika ada yang terdeteksi COVID dapat langsung diketahui keberadaannya. Yang keenam, inovasi crowdfunding. Merupakan salah satu inovasi yang bergerak di bidang sosial. Inovasi ini memberikan layanan berupa himbauan dana secara langsung kepada masyarakat. Contohnya, yaitu saat ada seseorang yang tergabung dalam organisasi amal, seperti organisasi penyelamat kucing liar yang terlantar. Dalam membangun organisasi tertentu saja dibutuhkan tidak sedikit, apalagi untuk memelihara kucing-kucing liar yang jumlahnya tidak sedikit. Jadi organisasi tersebut dapat membuka donasi atau amal melalui berbagai platform sebagai kitabisa.com atau New Care
dan platform digital lainnya guna mendapatkan langganan dana dari para donatur di luar sana. Yang ketujuh, inovasi pemerintah. Inovasi pemerintah ada banyak gagasan dan ide yang dimunculkan dalam menjalankan pemerintahan, terutama inovasi yang muncul dari berbagai permasalahan masyarakat. Pemerintahan tertentu menghadapi banyak sekali tantangan untuk menyelesaikan ribuan keluhan dan masalah yang dialami oleh masyarakat. Yang kedelapan, inovasi kewirausahaan. Di bidang ini ada banyak sekali jenis inovasinya, mulai dari inovasi produk makanan, sandang, papan, dan berbagai produk lainnya. Dalam bidang kewirausahaan, masyarakat mempunyai peluang lebar untuk mendapatkan dan melahirkan yang lebih baik dan unik dari produk yang telah ada. Dalam bisnis kuliner atau makanan, misalnya jenis-jenis jajanan zaman dulu, jika dibuat kembali dengan inovasi atau rasa yang jauh lebih enak, tentu akan laku di pasaran. Apalagi saat ini sudah banyak sekali makanan zaman dulu yang dijual di pinggir jalan. Hal ini tentu akan membuat masyarakat ingin kembali bernostalgia dengan jajanan tempo dulu yang kini sudah jarang ditemui. Misalnya saja seperti telur gulung, kue putu, leker, dan lain sebagainya. Selain jajanan-jajanan zaman dulu, juga banyak inovasi produk makanan yang kemasan instan, di mana masyarakat dapat membuat sendiri di rumah saat diinginkan tanpa perlu ngantri membeli. Contohnya adalah jajan bakso aci instan, mie instan, dan berbagai jenis frozen food yang sangat mudah disimpan. Baiklah, mungkin cukup sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Semoga ilmunya bisa bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan kata dalam penyampaian materi. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.